Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menerangkan laporan bisnis tentang solusi minuman sehat di zaman milenial. Produk herbal di masa sekarang ini sudah menjadi sebuah hal yang banyak dicari kaum muda atau para generasi yang sadar akan kesehatan. Yang pertama, problem. Di alam yang belum terserap sempurna, banyak hasil perkebunan Indonesia yang dijual begitu saja tanpa adanya keinginan untuk mengolahnya menjadi produk. Yang kedua, masyarakat cenderung tidak suka dengan hal yang ribet. Banyak orang yang sudah sadar pentingnya buah, tetapi mereka tidak mau repot mengupas ataupun mengolahnya menjadi makanan sehat. Buah di Indonesia tergantung dengan musim. Tidak stabilnya persediaan buah tertentu dari para penjual buah dan juga harga yang relatif naik turun. Produk yang sama, banyak para penjual ataupun para pengusaha buah yang hanya memikirkan produk harus terjual dengan omset yang mereka miliki. Sedangkan untuk buah sendiri belum ditemukan produk yang bisa menyaingi mereka. Selanjutnya, visi dan misi menjadi produsen minuman kesehatan bergizi dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Solusi. Manfaat buah segar diolah dari buah-buahan yang sudah teruji kaya akan vitamin. Banyak varian rasa dengan rasa yang berbeda dan lebih dari sekedar buah. Harga terjangkau dengan manfaat yang begitu besar bisa didapatkan dengan harga yang bisa dibilang standar untuk masyarakat Indonesia. Kemasan yang elegan. Kemasan yang terbuat dari bahan biofoam. Bahan ini ramah lingkungan dan tahan terhadap panas. Nilai lebih sehat, harga terjangkau, tidak ribet, dan mudah didapat. Cara produksinya juga tidak memerlukan banyak tenaga dan hanya memerlukan kesabaran. Yang pertama, pemilihan bahan. Kedua, sterilisasi, kebersihan bahan agar terhindar dari bahan kimia, dan pemilihan bahan. Kualitas produk dimulai dari kualitas bahan dasar yang digunakan. Kedua, sterilisasi, kebersihan bahan agar terhindar dari bahan kimia dan yang berbahaya. Selanjutnya, pengupasan. Buah sudah bersih lalu dipisahkan dari kulitnya. Filterisasi atau pemisahan antara buah dan sarinya. Setelah buah diambil sarinya untuk mendapatkan produk dengan kelembutan yang baik. Making. Pencampuran bahan dasar dan bahan pelengkap. Selanjutnya, packing. Pengemasan produk agar aman dan tidak mudah rusak. Varian rasa ada 3 yang diunggulkan. Yang pertama, rasa buah-buahan tropis dengan mengambil sumber daya alam buah asli Indonesia yang kaya akan manfaat dan harga yang ekonomis. Rasa sayuran. Manfaat sayuran membuat para konsumen yang ingin minum sehat dan praktis dan terjamin kebersihannya. Yang ketiga, ada rasa rempah-rempah. Cita rasa Nusantara yang dihasilkan oleh rempah-rempah menjadi sebuah ciri khas yang tidak boleh ditinggalkan. Ini menciptakan sebuah minuman yang memiliki ciri khas tersendiri. Analisis usaha.
Yang pertama, string atau kekuatan tidak menimbulkan efek samping, memperkuat daya tahan tubuh, mudah dan murah bagi semua kalangan, menjaga kesehatan pencernaan, dan mencegah stabilitas. Di samping itu, buah-buahan juga memiliki efek menangkal radikal bebas. Yang pertama, vegetarian. Para pecinta sayur dan buah-buahan yang sudah bosan dengan olahan yang biasa-biasa saja. Yang kedua, pekerja kantor. Para pekerja kantor yang tidak sempat mempersiapkan bekal yang sehat untuk diri mereka. Yang ketiga, ada overweight atau para penyandang berat badan berlebihan. Dan yang keempat, ada health generation. Para generasi yang sadar akan kesehatan dengan mengonsumsi buah ataupun sayur-sayuran. Sumber modal usaha yang pertama dari dana pribadi, yang kedua dari angel investor, yang ketiga peminjaman bank, keempat penggalangan dana, dan yang terakhir ada perusahaan leasing. Anggaran biaya difokuskan kepada alat produksi dan bahan yang akan diolah menjadi produk. Profit recapitulation untuk satu harga produk ini dihargai 5.000 dan target penjualan satu hari 600 cup. Jadi untuk satu hari keuntungan bisa didapat 1.500.000. Selanjutnya ada strategi. Strategi yang pertama ada distribusi, mitra usaha, platform digital, dan lokasi yang strategis. Ada promosi, yang pertama melalui social media announcement, ada expo produk, yang ketiga ada member of use, dan yang keempat ada baliho atau pemasangan iklan yang bisa dilihat oleh masyarakat luas. Ini ada timeline. Untuk yang pertama ditargetkan pada tahun 2022 standarisasi primer atau mendapat surat izin edar BPOM dan halal. Yang selanjutnya ada standarisasi produk, perluasan usaha, industri andalan, dan ISO atau melakukan standarisasi perkembangan usaha. Usaha yang sudah berjalan 4 bulan ini dijalankan dengan bantuan keluarga dan proses produksi sampai pemasaran. Yang kedua, pada proses produksi, dokumentasi produk, proses pemasaran, dokumentasi penjualan, kendala dalam penjualan, karena ini merupakan produk yang terbuat dari bahan herbal, jadi untuk masing-masing produk sendiri belum bisa ditetapkan profit setiap harinya, tidak menentu. Nanti ada laporan keuangan dan kesan waktu penjualan. Oke, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.